PDD UKPPT itu pernyataan diri dari dosen. Tentang apa? Kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi, itu PDD UKPPT gitu ya. Sekarang disimpulkan mulai tahun 2021 bahwa sesuai dengan semangat Kampus Merdeka, bahwa dosen diberikan juga kebebasan kemerdekaan ya untuk dia mengikuti passionnya, karena tiap dosen itu tidak melulu tiga-tiganya itu cemerlang ya, tidak melulu tiga-tiganya cemerlang, dari pengajaran pendidikan, kemudian dari penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat, itu tidak semuanya cemerlang di tiga-tiganya. Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan semangat Kampus Merdeka, maka DYS perlu untuk membuat mission statement. Mission statement itu pernyataan, menyatakan, ya, itu minimal 50 kata, kemudian paling panjang 150 kata. Itu ya, jadi seperti minimal 50 kata. Jadi apa? Dia tentang dharma yang dipilih dan untuk dikontribusikan paling besar. Kenapa? Itu ya, itu yang mission statementnya di situ tuh. Ya, mission statement itu yang disebutkan di situ. Dia mendarmakan, pengen kontribusi passionnya di dharma ke apa, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mencapainya dan mengapa memilih itu. Itu yang harus dituliskan dalam mission statement. Ya. Sekali lagi, kata kuncinya adalah passion ya, passion dari Bapak Ibu semuanya di sana. Nah, unsur PDD UKTPT ini juga simpel sekali sekarang, cuma ada 3: pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, yang masing-masing unsur itu Bapak Ibu semua dapat menentukan sendiri bobotnya. Ini Bapak Ibu merdeka, betul-betul merdeka ya. Kalau zaman dulu itu setiap unsur itu kan bobotnya dibuat sama rata, sama rasa gitu. Sekarang tidak. Bapak Ibu dapat membuat bobot untuk masing-masing unsur di mana. Bapak Ibu bisa menilai Bapak Ibu kuat di mana. Apakah di pengajaran, apakah di publikasi, penelitian dan publikasi, atau pengabdian kepada masyarakat. Yang paling minimal itu bobotnya 10%. Jadi 10, misalnya 10 di pengajaran, karena memang mungkin tidak terlalu passionnya di situ misalnya. Kemudian penelitiannya dia bagus, publikasinya banyak, dia bisa 70%. 10, 70 misalnya, 20 untuk pengabdian. Atau dibuat rata-rata 30, 40 boleh ya. Atau mungkin yang 70 pengajaran, 10 penelitian gitu, 20 pengabdian juga boleh. Ya, itu tergantung dari passion. Nanti akan dibaca oleh asesor nih. Dari mission statement itu apakah sesuai nggak dengan bobotnya. Nah, kalau ini nggak nyambung, ya lucu. Bapak Ibu mission statement-nya ingin menjadi berkarya, mengabdikan diri banyak di pengajaran, pendidikan pengajaran. Tapi di situ ternyata memilih unsurnya hanya 10%, yang lainnya adalah yang banyak di publikasinya. Nggak match seperti itu. Akan dilihat oleh para asesor seperti itu. Nah, ini PDD UKTPT itu pernyataan di dosen. Untuk yang unsur pengajaran itu berupa audiovisual. Untuk yang penelitian, publikasi karya ilmiah, dan unsur pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk narasi deskriptif, seperti itu. Kemudian tidak boleh ngawur. Yang ngawur itu artinya ini yang ditulis itu adalah mengada-ada misalnya gitu ya. Kemudian copy paste dari miliknya teman. Nah, itu nggak boleh karena harus pernyataan diri dosen. Sekali lagi dihafal, pernyataan diri dosen, bukan pernyataan temannya dosen. Untuk PDD UKTPT pengajaran ini yang juga kemarin sempat hasil evaluasi kita banyak yang ada masalah. Nah, masalahnya itu berkaitan dengan bukan penyusunannya ya, bukan penyusunan dari videonya, tetapi adalah videonya ketika dituliskan URL-nya ya. URL itu adalah yang dapat diakses ini. Jadi ketika mengunggah ke video pengajaran itu ke YouTube atau MeTube, itu harus akun yang sudah diverifikasi. Apa itu yang sudah memverifikasikan? Kan biasanya diverifikasi dengan nomor telepon ya, biasa di Google ya, di YouTube itu ya. Nah, itu beberapa kemarin ditemukan mereka tidak akunnya itu baru dibuat, belum diverifikasi. Nah, sehingga hanya beberapa waktu videonya dihapus oleh Google, oleh pihak YouTube seperti itu. Nah, ini mohon untuk dipastikan, nanti mungkin akan kami
berikan, akan kami buatkan petunjuk secara teknisnya bagaimana untuk menyusun ini. Nanti ditunggu saja, nanti akan kami susunkan biar semuanya memiliki pengetahuan yang sama. Isi dari PDD UKT-PT unsur pengajaran yang hanya 30 menit itu harus ada ini Bapak Ibu, harus ada penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang disampaikan. Ya, ini yang harus dilakukan. Bapak Ibu juga harus menyiapkan RPS-nya karena RPS-nya diunggah. Ya. Kemudian berikutnya, kalau Bapak Ibu sudah menyampaikan deskripsi mata kuliah, kemampuan yang didapat atau kompetensinya, materinya apa, sistem pembelajarannya seperti apa, metode pembelajarannya seperti apa, penilaiannya seperti apa, nah, maka Bapak Ibu dapat menyambungnya, karena 30 menit itu sudah termasuk itu, dengan rekaman proses pembelajaran. Boleh nggak kalau saya pakai LMS? Boleh. Boleh nggak kalau saya pakai pembelajaran tatap muka? Boleh. Boleh nggak kalau tatap maya atau virtual face to face? Boleh. Boleh nggak real classroom? Boleh. Boleh nggak micro teaching? Boleh. Boleh nggak mata kuliah di bengkel? Praktek? Boleh. Jadi, tetapi itu adalah pengajaran direkam di sana. Kalau Anda Bapak Ibu menggunakan LMS, maka sertakan URL dan akses akun aksesnya biar asesor dapat melihatnya. Seperti itu ya Bapak ya. Simple sekali. Nah, semua diperbolehkan seperti itu. Videonya juga maksimum 30 menit saja. Itu paling lama ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk narasi, penelitian publikasi karya ilmiah itu juga sudah dijelaskan. Ada 2 jenis dokumen, narasi deskriptif berupa teks, ini minimal 150 kata, dibuat sendiri-sendiri, bukan dari orang lain, bukan copy paste dari orang lain. Karena kalau ketahuan sekarang 75% ya, batasnya 75%, miripan out. Ya, jadi batasnya 75% out seperti itu. Karena ini adalah pernyataan diri. Ya, apa yang ditulis di sini? Ya ini pernyataan tentang topik atau roadmap penelitian dan salah satu publikasinya apa. Ya, ini sudah ada. Ya, kemudian makna kegunaannya apa, nilai inovasinya apa, diseminasinya seperti apa, konsistensi pengembangan keilmuannya seperti apa, itu akan dilihat dalam narasi Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu harus melampirkan, mestinya di sistem sudah ada ya kalau sudah diunggah, daftar penelitian, laporan penelitiannya, kemudian daftar publikasi yang tadi, yang paling unggul lah seperti itu. Itu harus ada buktinya seperti itu. Sama dengan pengabdian kepada masyarakat, tapi di pengabdian kepada masyarakat juga dinyatakan tentang topik PKM yang menjadi salah satu kontribusinya ya, kegiatan PKM-nya seperti apa, kemudian siapa sasarannya, kontribusi DS-nya seperti apa, perubahan tadi seperti apa, dan seterusnya, dukungan masyarakat seperti apa. Ini juga harus didukung oleh adanya laporan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan seperti apa. Ini. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga nanti PDD UKT-PT dokumen itu akan disahkan oleh PSD PTU ya, PSD PTU nanti akan dinyatakan bahwa ini sudah selesai dan akan dilakukan submit atau pengunggahan untuk siap dinilai oleh PSD PTPS seperti itu. Itu yang melakukan adalah PSD PTU. Jadi tugas dosen sampai mana? Ya nyusun PDD UKT-PT saja, selesai di sana. Ya, simpel sekali dosen kan seperti itu. Nah, untuk penilaian dokumen PDD UKT-PT nanti untuk tahun ini adalah disusun dengan rumpun ilmu dikembalikan, yang tahun kemarin bidang ilmu, sekarang ada dua dosen asesor yang rumpun ilmunya sama ya, dan tidak boleh jadi perguruan tinggi yang sama tentu seperti itu. Ini unsur yang dinilai Bapak Ibu untuk pengajaran itu tentang penguasaan terhadap materi, kesesuaian materi yang disampaikan dengan capaian pembelajaran, interaksi dalam proses pembelajaran, asesmen capaian pembelajaran, dan kreativitas dalam menyampaikan materi. Ini unsur yang dinilai, butir yang dinilai. Sedangkan dalam unsur kedua, makna penelitian, kesesuaian dengan bidang ilmu, inovasi penelitian, kemudian tentang publikasi atau diseminasi, kemudian berkaitan dengan keberlanjutan seperti itu. Di pengabdian kepada masyarakat juga sama ya, ada 5 butir. Makna PKM yang dilakukan, tingkat ketercapaian dan dampaknya, kemudian kemampuan kerjasama atau dukungan masyarakat, konsistensi sesuai dengan bidang keilmuan, dan kontribusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti apa. Nah, ini yang penting kontribusinya dalam pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Untuk
penilaian PDD UKT-PT nanti akan dilakukan oleh PTPS, sehingga Bapak Ibu tidak perlu kami jelaskan secara lebih detail, nanti bisa dibaca saja. Untuk nilai penilaiannya juga sama seperti kemarin untuk masing-masing unsur. Nah, bobot masing-masing unsur yang berbeda. Jadi perhitungannya untuk ratanya juga berapa jumlah skor total untuk masing-masing unsur dibagi dengan jumlah butirnya. Kemudian dari nilai itu kemudian akan dihitung nilai NAX atau nilai masing-masing asesor ya dari bobot unsur yang Bapak Ibu tuliskan, yang Bapak Ibu pilih untuk pengajaran, untuk LITKI, penelitian karya ilmiah, publikasi ilmiah, dan PKM, itu semuanya akan dibobot sesuai dengan yang Bapak Ibu tentukan, akan menjadi nilai masing-masing asesor di situ. Nah, nilai asesor itu akan lulus kalau masing-masing asesor itu lebih besar dari 4, lebih besar ya, bukan sama dengan, tapi lebih besar dari 4 ya. Kemudian tahun ini tidak ada lagi split split scoring, tidak ada lagi split scoring. Jadi kalau ada split decision dari PTPS, maka tugasnya dari PSC PTPS seperti itu. Nilai PDD UKT-PT-nya, NPDD-nya itu adalah rata dari nilai 2 asesor itu. Nah, kemudian lulus kalau dua-duanya lulus. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau ada ditemukan adanya kemiripan lebih besar atau sama dengan 75% dari narasi deskriptif unsur penelitian atau publikasi ilmiah dan atau unsur pengabdian kepada masyarakat, sudah ada vonis fraud atau penilaian F itu. Ya, jadi satu saja dari 1-2 unsur itu, narasi itu memiliki kemiripan 75% dengan yang lain, maka fraud ya, nilainya F atau langsung dinyatakan desain tidak lulus sertifikasi. Bobotnya masih sama dengan tahun lalu Bapak Ibu. Jadi yang paling besar di NPD UDD UKT-PT, NAKJF itu adalah 35%, NPD 10%. Kemudian penghitungannya tentu nilai akhir portofolio itu adalah ya seperti ini kan, 0,35 NKJF, 0,1 NPD ditambah dengan 0,55 NPDD. Lulus jika lulus penilaian portofolio ya, jika NAP-nya lebih dari 4,2. Ini belum lulus Serdos. Lulus penilaian portofolio itu jika NAP-nya lebih besar dari 4,2 atau 60% dari 7, dari total nasionalnya 7. Nah, ini lulusnya harus tiga-tiganya lulus. Lulus penilaian persepsional harus lulus pernyataan diri dosen oleh hasil juga lulus penilaian akhir portofolio juga harus lulus. Bapak Ibu yang lulus akan diberikan nomor register dari kementerian dan akan diberikan sertifikat, namanya sertifikat pendidik. Itu sebagai bukti formal pengakuan yang diberikan kepada dosen terkait dengan kewenangannya dalam mengajar, seperti itu. Nah, ini untuk penjaminan mutu nanti akan dilakukan, itu apakah dari internal PSD PTU, PSD PTPS, dan tentu oleh Kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam hal ini Dirjen Dikti, Kemendikbud Ristek, seperti itu. Nah, ini untuk MONEF nanti akan kita lakukan. Nah, ini yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa sekarang ini Bapak Ibu diberi kesempatan untuk 3 kali untuk ikut Serdos ya. Kalau 3 kali sudah ya tidak lulus ya sudah, seperti itu. Nah, jadi sudah tidak bisa kalau keempat kalinya, itu mulai tahun 2021 kemarin ya. Bagi yang tidak lulus misalnya tahun ini, maka dia baru dapat masuk tahun 2023 ya, seperti itu. Kalau yang tidak menyelesaikan, mereka sudah masuk sebagai DS tetapi tidak menyelesaikan, maka juga sama, ini juga diberikan pembinaan selama 1 tahun ya, pembinaannya selama 1 tahun juga. Jika masih seperti itu lagi, dia sudah lolos sebagai DS tapi nggak menyelesaikan, nanti diberi kesempatan kedua nggak digunakan lagi, masih seperti itu, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos. Itu biar kasihan ya yang menggunakan kuota yang lain susah mencari kuota, dia sudah diberi kuota malah tidak menyelesaikan itu. Diberi kesempatan 2 kali ya Bapak Ibu. Kemudian bagi yang punya nilai F, maka dia N+2. Jadi misalnya tahun 2021 kemarin tidak lulus karena nilai fraud, maka dia baru bisa masuk di tahun 2023. Seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu tidak lulus dengan nilai F ya, fraud misalnya memalsu
ya, kemudian ada kemiripan, itu jangan sampai seperti itu, karena akibatnya banyak sekali seperti itu. Nah, itu tidak hanya PSDPTU, tidak hanya DYS, asesor juga diamati, dievaluasi. Kalau memang misalnya asesor itu berkelakuan tidak baik ya, atau menyalahi ketentuan atau misconduct, maka seperti itu, maka asesor juga akan di grounded seperti itu. Ini juga demi keadilan kita ya, demi keadilan kita juga. PSDPTU juga sama, nanti juga akan alokasi untuk DYS di perguruan tingginya jika melakukan misconduct, menyalahi ketentuan, akan dilakukan pembinaan bagi PSDPTU. Demikian halnya untuk PSDPTPS juga sama. Ya, kalau misalnya penilaiannya tidak benar ya, menyalahi ketentuan, ya juga akan ada pencabutan kewenangan sebagai PTPS oleh menteri. Ini juga akan dilakukan juga seperti itu. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu.